Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk sama-sama menjalankan ibadah. Dan tentu ini merupakan satu nikmat yang sangat berharga bagi kita. Ada nikmat iman, ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan. Yang kadang-kadang nikmat ini sering kita lupakan, karena kita kadang-kadang hanya berpikir nikmat itu kalau berbentuk materi, kalau nikmat itu berbentuk uang, finansial. Padahal kadang-kadang nikmat materi itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang laki-laki tua, umurnya 70 tahun. Beliau itu sehat walafiat. Tapi di usia 70 tahun, tiba-tiba satu malam tidak bisa kencing. Tadi nulis tim, ingin sekali kencing tapi tidak bisa keluar. Semalaman dia mengerang kesakitan, sampai akhirnya dia harus ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah diperiksa, dokter menyampaikan kalau bapak ingin kembali sembuh lagi, harus dioperasi karena ada prostat. Singkat cerita, jemaah yang berbahagia, dioperasilah, beberapa hari kemudian sembuh. Saat ingin keluar dari rumah sakit, diberilah catatan berapa yang dia harus bayar. Di situ tertulis 20 juta. Membaca catatan tersebut, tagihannya, orang tua ini menangis terseduh-seduh. Sampai-sampai dokternya juga heran, ini kenapa ini mahal tadi? Mungkin karena terlalu mahal. Sehingga dokter sampaikan begini, Pak, kalau memang ini mahal, mungkin bisa dicarikan jalan agar bisa sedikit turun. Apa jawaban orang tua ini? Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita. Orang ini mengatakan 20 juta itu memang mahal, tapi insya Allah saya bisa bayar. Yang membuat saya menangis bukan harganya, tapi yang membuat saya menangis, saya hari ini baru sadar selama 70 tahun ternyata ada nikmat yang Allah berikan kepada saya tidak pernah syukuri, yaitu nikmat kencing. Kira-kira kupur kita ya bang, maka ada muki alhamdulillah takut dulu lemot tem. Dan nikmat ini kelihatan sepele, tapi oleh orang tua tadi betul-betul rasakan. Dia bandingkan 70 tahun dia nikmati nikmat itu, baru di usia ke 70 tahun tadi dia harus minta dibayar 20 juta hanya supaya bisa kencing. Nah, 70 tahun nikmat yang Allah berikan itu Allah tidak pernah minta dibayar. Ini yang tentu perlu kita renungkan. Ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan itu gratis. Allah tidak minta dibayar. Udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, itu gratis dari Allah. Nah, sekali lagi kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah, maka mungkin sujud syukur kalau gajinya naik, kalau proyeknya jadi,
Padahal ada banyak nikmat yang Allah berikan, kadang-kadang kita tidak syukuri. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita ada nikmat iman, ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan yang kita ramu sehingga kita bisa berada di tempat ini. Yang kedua jemaah yang berbahagia, ada riwayat yang menyebutkan bahwa al-haya'u minal iman, malu itu bahagian daripada iman. Nah ya siri sai boleh tepe. Artinya adalah kalau kita sudah punya malu, engkana siri tak, engkau tahu itu tepe tak. Kalau kita sudah punya malu, artinya kita sudah punya iman. Meskipun itu belum sempurna, hanya minal iman, hanya bagian daripada iman, tapi belum sempurna betul. Tapi kungkana siri, engkana tuh tetangga kita ke masjid, mungkin tinggal kita yang tidak ke masjid, siri-siri Tony, akhirnya kita juga ke masjid. Mungkin awalnya hanya malu, tapi malu itu sudah bahagian daripada iman. Celengan setiap saat lewat di depan kita, akhirnya Titoni di dua sembuh, angkat Tony sirita, itu sudah bahagian daripada iman. Bahkan malu ini jemaah yang berbahagia bisa menjadi sebuah potensi besar untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang orang lain susah melakukannya karena ada rasa malu itu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana filosofi orang tua kita di Bugis ini, di Bone ini, malu itu menjadi salah satu simat, menjadi salah satu ajimat nalasimai tomatuatta, karena memang penting ya Tommy dia sengisik dia tahu narikong kasiri udah naga kasiri napigo ni lo napigau dia naga napusiri tadi itu sifat tahun lah. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, malu itu penting bagi kita. Kutu dia naga kasiri dia tahu itu gak tepuk sudah hilanglah imannya karena sudah tidak punya memiliki sifat malu. Saya ingin mengilustrasikan satu peristiwa di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kita tentu paham, beliau khalifah kedua setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Nabiullah meninggal 632 Masehi, kemudian digantikan Khalifah Abu Bakar kurang lebih 2 tahun. Setelah Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pemberani. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat tegas, maka dia putih-putih, maka dia loto-loto. Tapi di samping itu beliau juga sangat bijaksana. Beliau juga sangat bijaksana menerima saran-saran. Pernah suatu ketika jemaah yang berbahagia, beliau didatangi oleh 2 orang bersaudara. 2 orang bersaudara sambil menyeret seorang laki-laki tua. Jadi 2 orang bersaudara ini menyeret 1 orang laki-laki, karena ternyata laki-laki itu adalah orang yang membunuh ayahnya. Jadi dia membawa laki-laki pembunuh ayahnya ke hadapan khalifah, ke hadapan Umar bin Khattab. Sampai di hadapan Umar, 2 orang bersaudara ini langsung minta kepada Umar, wahai Khalifatullah, mohon dihukum sesuai dengan ajaran Islam. Ini laki-laki yang telah membunuh ayah saya. Apa kata Umar? Sebelum saya memutuskan, saya harus tanya, betulkah apa yang kau tuduhkan? Jangan sampai saya menghukum orang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka Umar bertanya kepada laki-laki yang dituduh sebagai pembunuh ini. Umar mengatakan, betulkah kau yang membunuh ayah kedua orang ini? Apa jawaban laki-laki ini? Laki-laki ini mengatakan dengan penuh kejujuran, betul,
saya memang telah membunuh, menyebabkan orang tua dari kedua orang ini meninggal. Tapi demi Allah, kata laki-laki ini, saya tidak sengaja membunuhnya. Khalifah Umar minta, coba ceritakan, bagaimana kejadiannya? Maka orang ini menceritakan, saya ini pendatang di kota ini, di Madinah ini. Saya baru datang beberapa saat yang lalu. Saya menempuh perjalanan jauh beberapa hari dengan menunggangi kuda. Perjalanan yang panjang, saya begitu lelah. Sampai di Madinah ini, kata orang ini, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya kenalan. Saya begitu capek sehingga saya butuh istirahat. Saya tidak punya tempat tumpangan sehingga saya hanya berteduh di bawah pohon sambil sandar-sandar tertidur. Tapi sebelum tidur, sebelum istirahat, saya ikat kuda saya dengan baik supaya jangan sampai lepas. Tapi ternyata, kata orang ini, ketika saya tertidur, kuda saya lepas dan masuk di kebun orang tua tadi ini. Nah, tamari dari natawi, dia makan hasil kebunnya. Diitai di pundana dar ngacai, nagumpai ko nyarangi, mati nyarangi. Saya terbangun melihat kuda saya mati, padahal itulah satu-satunya tumpangan saya. Saya tidak punya apa-apa. Kalau kuda saya tidak ada, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pendatang di sini, saya tidak punya kenalan di sini. Maka saya pun mengambil kayu itu memukul orang itu. Saya hanya memukul satu kali, mati. Jadi begitu kata orang ini, wahai Khalifatullah, saya tidak bermaksud untuk membunuhnya. Saya hanya marah, saya hanya jengkel, tidak ada maksud membunuh, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mendengarkan ini jemaah yang berbahagia, Khalifah Umar meminta kepada dua orang ini, maukah kau memaafkan orang ini? Orang ini tidak sengaja membunuh orang tuamu. Kalau kau mau memaafkan, nanti saya yang bayar dendanya. Tapi apa jawaban dua orang bersaudara ini? Dia mengatakan, tidak wahai Khalifatullah, saya minta orang ini dihukum sesuai dengan hukum Islam, dihukum qisas, dihukum mati. Kemudian jemaah yang berbahagia, laki-laki yang dituduh pembunuh ini berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifatullah, saya sadar memang saya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan nyawa seseorang menghilang. Saya bersedia menerima hukuman. Saya rela menerima hukuman apapun, termasuk hukuman mati. Tapi saya sebelum dihukum, saya minta kepada Khalifah satu syarat. Izinkan saya dulu kembali ke kampung halaman saya. Palabe ke Silisu dulu. Saya ingin ketemu dengan orang tua saya, pamit. Saya ingin ketemu dengan keluarga-keluarga saya, anak istri saya, untuk pamit menjalani hukuman. Dan ada anak yatim yang selama ini saya asuh, saya ingin titipkan ke keluarga saya supaya ada yang merawatnya. Khalifah Umar awalnya ingin memberi izin laki-laki ini pulang kampung. Tapi apa kata dua orang anak bapak yang terbunuh tadi ini? Maka dari pengelut Umar, wahai Khalifatullah, jangan izinkan ini pergi. Kudi palaba ilisu, dia ada lisu tuh. Orang ini tidak ada yang kenal. Dia gagah sajinna, dia disetega mau kampungna. Jadi jangan biarkan pulang. Kudi palaba lisu, nanti tidak kembali ke sini. Maka jemaah yang berbahagia, Umar yang penuh kebijaksanaan menyampaikan begini di hadapan masyarakat yang ikut menghadiri peristiwa itu. Orang-orang Madinah yang masih banyak sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar menyampaikan, saya bisa mengizinkan kamu pergi, tapi juga dengan satu syarat. Syaratnya adalah harus ada orang yang menjamin kamu. Engkau pakai jamin kok. Yang konsekuensinya kalau kamu tidak kembali, orang itulah yang akan menggantikan kamu dihukum. Maka dimintalah masyarakat Madinah, siapa yang mau menjamin orang ini? Tidak ada yang mau jamin berbahagia. Karena mereka sadar orang ini orang yang mereka tidak kenal. Tanya keluarga, tanya sajinna. Semua khawatir jangan sampai di palaba lisu, dia gagal lisu. Resikonya pasti dia yang akan menanggung.
Ditawari lagi, tidak ada yang mau. Di detik-detik terakhir, tiba-tiba ada seorang yang angkat tangan dari belakang. Wahai Khalifatullah, saya bersedia menjadi jaminan. Saya bersedia menjadi penjamin. Semua orang balik melihat siapa itu. Ternyata salah seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Keluarga Salman marah. Dongok-dongok munasib. Berani menjadi penjamin. Kalau orang itu tidak kembali, kamu yang akan menjalani hukuman mati. Tapi Salman Al-Farisi tidak gentar. Salman Al-Farisi tetap tegas mengatakan siap menjadi penjamin. Akhirnya diizinkanlah orang ini pulang 3 hari. Perjanjiannya harus datang setelah asar, setelah salat asar. 3 hari jamaah yang berbahagia. Sebelum salat asar, orang sudah mulai menunggu dengan cemas. Karena ternyata sampai sebelum salat asar, orang ini belum datang. Tidak ada tanda-tanda akan datang. Semakin marahlah keluarga Salman Al-Farisi. Salat asar, sementara selesai salat asar jamaah yang berbahagia, tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang berlari kencang, poso-poso larinya. Yang datang ternyata orang ini. Datang tepat waktu, sesuai dengan perjanjian. Maka ketika akan dilaksanakan eksekusi, hukuman mati, ada hal yang menarik, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita. Ada dialog antara Khalifah Umar dengan beberapa tokoh. Sebelum hukuman dilaksanakan, Umar bertanya kepada laki-laki yang akan dihukum tadi, yang pernah diizinkan pulang tapi datang kembali. Umar bertanya, sebelum saya menjalankan hukuman mati kepada Anda, ada satu pertanyaan. Kenapa kau pulang? Magi muli sumai. Seandainya kau tidak pulang, Anda sudah bebas. Anda sudah selamat. Anda tidak akan dicari karena sudah ada yang menjamin Anda di sini. Tapi kenapa Anda mau kembali ke sini? Apa jawaban laki-laki ini jemaah yang berbahagia? Mudah-mudahan kembali menjadi renungan kita. Orang ini mengatakan, saya ini orang yang Islam. Selengi wasa ngaleku, kata orang ini. Saya sebagai orang Islam, saya malu. Saya 3 hari yang lalu berjanji di sini. Saya berjanji di hadapan khalifah, berjanji di hadapan seluruh masyarakat Madinah, bahwa saya pasti kembali. Saya malu berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Pura kak ma janji dan mulai seri janjiku. Ini satu jamaah yang berbahagia. Orang yang malu mengingkari janji. Nah kadang-kadang ini tuh lebih kingkah hadir ma janji ki lemak berita di seri. Orang ini menepati janjinya, padahal dia tahu resikonya. Kalau dia menepati janjinya, dia akan menjalani hukuman mati. Tapi dia tidak pikirkan hukuman mati. Yang dia pikirkan, dia tidak mau menghadap Allah. Nanti di hari kemudian, dia pernah berjanji, dan dia tercatat orang yang mengingkari janji. Luar biasa. Umar bin Khattab tiba-tiba balik kepada Salman Al-Farisi. Nagelingi sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Dan juga bertanya, wahai Salman, saya juga mau tanya kepada kamu. Mengapa kamu 3 hari yang lalu rela menjadi penjamin? Padahal risikonya berat. Untung orang ini kembali. Seandainya dia disu, iko matu yang menjalani hukuman mati. Tapi apa jawaban Salman Al-Farisi? Dan ini juga sangat luar biasa. Salman Al-Farisi mengatakan, saya juga malu nanti menghadap Allah. Masih ritoka matu mengulu di puang Allah Ta'ala di Suri Mundri. Ada saudara saya yang minta tolong, mila dulu kasih menjadi penjamin, dan saya bisa membantunya, saya tidak bantu. Jadi saya malu di hadapan Allah. Ada saudara saya yang minta tolong, ulemot tulungi, nah dia utulung. Meskipun saya tahu jaminannya, konsekuensinya nyawa saya terancam, tapi saya tidak pikirkan itu. Yang saya pikirkan, saya malu di hadapan Allah. 2 orang yang luar biasa jemaah yang berbahagia, menjaga malunya. Nah jaga siri dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba jemaah yang berbahagia, 2 orang bersaudara
yang 3 hari yang lalu ngotot supaya pembunuh ayahnya ini dihukum, tiba-tiba minta sama Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, demi Allah saksikan saya maafkan orang ini, bebaskan dia dari hukuman. Kata Umar, 3 hari yang lalu kau yang ngotot, saya bahkan siap membayarkan dendanya, tapi kau tidak mau, kau ngotot supaya orang ini dihukum. Kenapa hari ini kau mau maafkan? Kata 2 orang bersaudara ini, saya juga malu di hadapan Allah. Ada orang yang bersalah, saya tidak maafkan. Engkau tahu pura-pura salah, saya tidak maafkan orang itu. Padahal sifat orang Islam itu adalah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. 3 contoh jamaah yang berbahagia, yang memegang rasa malu dengan luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita, sehingga sifat siri dipunai, yang kita jaga dengan baik sifat malu itu, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Barangkali ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.